Gak boleh ya? Selamat datang Ibu Widi dan Widuri di Social Experiment Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis. Sebuah rangkaian promosi dari film Bolehkah Sekali Saja Ku Menangis yang akan tayang di bioskop tanggal 17 Oktober mendatang. Terima kasih atas ketersediaan Ibu Widi dan Widuri, karena hari ini kita akan bermain kartu pertanyaan yang sudah ada di hadapan kalian. Namun, sebelum kita memulai, boleh silakan perkenalkan diri kalian dan sebutkan hubungan kalian sebagai apa. Hai, saya Widi Mulia, berperan sebagai Nina di film ini. Aku berdua di sini dengan Widuri Putri, nggak berperan di film ini, tapi dia sebagai anakku, anak perempuan, anak keduaku, Widuri Putri. Welcome Ibu Widi dan Widuri. Terima kasih. Aku mau bertanya dulu, jika bisa menyebutkan dan menggambarkan hubungan kalian sebagai anak dan ibu dalam satu kata apa yang akan kalian pilih? Mungkin boleh dari Widuri dulu. We're very open. Jadi segala komunikasi apa yang aku mau kasih tahu ke ibu, aku selalu kasih tahu. Dan gak ada halangan apapun sih. Jadi apapun yang ada di pikiran aku, yang aku mau cerita ke ibu, aku langsung curhat. Jadi kita open banget, open communication. Aku ya? Yes. Aku satu kata yang mewakili menjadi ibu dan punya Widuri sebagai anakku adalah blessing. Anugerah sih, dah. So sweet. Kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira seberapa dalam kalian kenal lawan main kalian? Lawan main? Yes, which is Oh, kartu ini. Wow. 1 sampai 10? Widuri kenal Mama berapa? Mungkin kemarin yang ibu ini sempet bilang yang tentang opa dan lain-lain, itu kan aku nggak pernah tahu. Mungkin kayak 9, ada beberapa hal yang mungkin aku belum tahu. Kayak tentang apa gitu. 9 sih. 9. Tadinya 10 ya? Gara-gara kemarin ngobrol sama opa jadi 9. Aku tahu Widuri ya karena kamu kan baru 14 tahun ya. Aku pikir aku tahu kamu semua sih. Tapi setelah kamu jadi remaja dan setelah tahu apa yang akan kamu alami ke sananya gitu, aku pikir skalanya akan fair kalau aku bilang 7 karena 10 kayaknya nggak ini deh, aku belum setahu itu gitu sama kamu. So ada yang 9 dan ada yang 7. 7. Dari aku mengenal Widuri tuh merasa dekat, iya 10 bahkan. Tapi kalau mengenal Widuri aku rasa nggak fair kalau aku bilang 10. 7 ya? Iya. Okay. Thank you for the honest answers dan semoga setelah bermain hari ini kalian bisa menaikkan skor tersebut mungkin jadi angka sempurna 10 dua-duanya dan bisa menemukan rasa apresiasi baru terhadap satu sama lain juga. Of course. Izinkan saya menjelaskan sedikit mungkin ya cara bermainnya. Jadi di atas meja sudah ada beberapa kartu dan untuk saat ini, untuk ronde yang sekarang, mohon abaikan saja kartu-kartu yang ada persis di hadapan kalian. Kita akan mainkannya nanti. Untuk sementara waktu, kita akan mainkan tumpukan kartu yang ada di tengah meja terlebih dahulu. Setiap kartu akan ada satu pertanyaan yang dapat ditanyakan kepada lawan main dan setiap pemain akan bergantian untuk mengambil satu kartu dari tumpukan tersebut. Kartu yang sudah selesai dibacakan pertanyaannya dan dijawab bisa diletakkan dalam wadah yang ada di meja juga. Sudah jelas? Jelas. Ya, tanpa berlama-lama lagi, Ibu Widi dipersilahkan untuk mengambil kartu yang paling atas dan dibacakan dan ditanyakan kepada Widuri. Oke. Kok aku takut sih? Bismillahirrahmanirrahim. Langsung ya. Silakan. Jika sedang merasa sedih atau gagal, siapa anggota keluarga yang akan kamu telepon pertama kali? Mengapa? Ibu. Kalau nggak ibu, bapak. Dua-duanya. Soalnya emang kalau misalnya aku lagi ngerasa sedih atau apapun, setiap selesai aku telepon ibu, aku kasih tau ibu, aku langsung lega, langsung happy lagi. Thank you.
Aku? Aku mau nanya, mau tahu jawaban sebaliknya juga Oke. dari Ibu Widuri. Kira-kira jawabannya siapa? Sedih atau gagal ya? Aku telepon bapak sih. Bapak, karena perasaan sedih atau duka itu kayaknya lebih memerlukan seseorang yang apa ya, mengerti gitu level kesedihannya. Kalau aku telepon ke anak-anak kayaknya enggak sih, karena anak-anak bukan sebuah tempat apa ya, tempat yang aman untuk bisa menerima reaksi aku saat sedih atau gagal gitu sih. Lovely. Boleh Widuri ambil kartu selanjutnya. Apakah kamu pernah merasa tersinggung dengan tindakan atau perkataan salah satu pemain di sini? Ceritakan. Meaning Widuri terhadap Ibu. Oh, aku terhadap Ibu ini. We can go both ways. Oke. Mungkin dari Ibu dulu, pernahkah merasa tersinggung dari perkataan atau perbuatan? Ada satu kejadian yang baru terjadi banget, tapi aku ngerasa bersalah. Dia tersinggung, tapi aku merasa bersalah kalau menyalahkan anakku gitu, karena aku yakin yang anakku maksud, yang kamu maksud, sebenarnya ada kejadian waktu kita pernah alami beberapa waktu lalu. Kayaknya dia juga nggak bermaksud menyinggung gitu, jadi akunya mungkin terlalu anggap itu serius gitu. Remember waktu kamu kayak forward sebuah video ke aku gitu. Jadi ada satu konten video, ini tadi pertanyaannya pernah atau kapan terakhir? Coba baca lagi. Apakah pernah merasa tersinggung? Apakah pernah merasa? Ya, merasa? Ya. pernah. Jadi waktu itu Widuri ingat kamu kirim video aku tentang ada satu pendapat di sebuah konten bilang bahwa anak-anak itu tidak perlu tahu tentang kesulitan ekonomi. Oke, jadi dalam konten yang kamu kirim ke aku, di situ bilang orangnya tuh merasa bahwa sebenarnya kalau keluarga sedang mengalami kesulitan ekonomi, misalnya nih orang tua sedang mengalami kesulitan ekonomi, anak-anak tuh nggak perlu tahu gitu. Terus aku banyak banget yang ada di kepalaku, nih orang sembarangan amat ya bikin konten kayak gini, dan belum tentu banyak yang sepakat gitu, bisa juga tidak bersepakat. Tapi apa ya maksudnya Widuri mengirimkan itu ke ibu, dan otomatis akan aku kasih tahu ke bapak kan. Jadi di situ aku kayak ngerasa, waduh, sementara selama ini kami sangat terbuka ngebahas banyak hal gitu. Misalnya kan kamu tahu kita mengalami banyak situasi gitu. Kadang kalau ibu bapak kan namanya juga seniman, banyak lagi banyak rezeki kita bagi sama-sama. Kalau lagi bener-bener nggak ada juga kita tahu keadaan itu, dan ternyata aku merasa itu salah ya gitu. Apalagi kemudian Widuri udah bisa dapat penghasilan sendiri juga, udah mulai kerja ya dibilang ya secara profesional gitu. Jadi aku ngerasa ada yang salah nggak sih dengan parenting aku selama ini. Itu sih yang aku langsung kayak I was hurt. Terus aku langsung kasih tahu ke Widuri waktu itu gitu. Aku sih agak tersinggung, tapi aku pikir-pikir lagi kayaknya memang mungkin Widuri nggak punya maksud itu gitu. Mungkin from Widuri's point of view, would you like to add a comment? Aduh, apa ya? Mungkin, kok aku bingung ya? Apa emang nggak ada? Aku lagi mikir-mikir lagi. It's okay, just be. Enggak, aku. Kalau nggak ada atau lupa, aku lupa. Terakhir aku marahin kamu deh. Mungkin aku bilang sesuatu yang terlalu emotional. Aku lagi inget-inget. Oh, waktu kemarin deh kayaknya. Kemarin banget. Aku lagi inget-inget lagi. Jadi aku inget banget aku mau masuk, aku bilang ke ibu kalau
Boleh dibahas gak ini ya? Apa Boleh, nama boleh. sekolahnya? Tapi nama sekolahnya nggak usah. Jangan. Aku mau masuk ke suatu sekolah ini di SMA dan itu sebenarnya cuma yang kayak bukan last minute sih, aku spontan aja soalnya karena Drew kakak aku di sekolah itu dan dia juga bilang sekolahnya seru. Terus ya intinya aku kayak untuk SMA aku pilih untuk mau ke sekolah ini. Salah satu pilihannya kamu gitu Iya, ya. salah satu pilihan aku dan aku mau ngambil bisa dibilang jurusan ya kalau sebenarnya ya fashion design tapi Aku langsung disagree. iya, sementara fashion design aku dari dulu tuh pengen banget dan aku pengen mendalami skill fashion designing tapi nggak tahu menurut aku sedih aja kayak Karena ibunya disagree. udah gitu aja sih. Sorry, we have a follow-up question yang our viewers are dying to know. Widuri, what was the main reason you sent the video kepada ibu? The main reason maybe aku ngerasa kalau setiap ibu dibahas tentang financial problems atau kenapa aku mau nangis sih? Setiap ibu ngebahas tentang financial problems or something aku ngerasa kayak bukan terpaksa sih, kayak ibu gak nyaman emang ngomong ke anak-anaknya, jadi aku kayak ya just keep it to yourself. Kalau misalnya ibu emang merasa gak nyaman untuk membahas sama anak-anaknya, aku cuman ngerasa gitu aja sih. Tapi mungkin emang ibu juga ngebahas tentang masalah-masalah dan lain-lain itu ya emang karena ibu pengen anak-anaknya untuk ya kalau misalnya mereka ngadepin itu, kalau mereka udah dewasa mereka udah tahu cara to avoid that from happening, atau untuk ya aku cuma ngerasa ibu uncomfortable aja kalau misalnya ibu harus ngomong tentang problem ibu ke kita gitu aja sih. Thank you for answering, that was lovely. Okay, Ibu Widi. Aku boleh komen ya? Boleh, of course. I'm sorry. Kayaknya sih menurut aku, first of all I'm sorry. Aku juga tahu bahwa sebenarnya kamu gak ada maksud untuk nyinggung itu, tapi ini masalah yang sangat besar sekali buat banyak orang dan gak hanya buat ibu dan bapak pastinya ya. Gitu. Jadi soal kehidupan saat ini, soal lifestyle, soal kemampuan kita untuk keep up sama lifestyle itu, soal bahwa aku adalah ibumu dan kamu adalah anak aku gitu. Jadi so huge. Aku juga kadang bingung mau ngomongin ini atau enggak ya gitu, atau tapi ini memang kita sedang di tengah-tengah banyak situasi yang sangat membingungkan gitu. Dan since we're very open to each other, so aku memilih cara yang paling mudah adalah ya dengan apapun yang aku hadapi, apapun yang aku pikirkan, bahkan aku juga nggak tahu solusinya dan aku akan ngomong gitu. Dan memang tidak pernah nyaman kalau udah ngomong tentang keuangan gitu. Itu sebabnya dari kamu umur SD ya, SD kelas 6 atau kelas 1, aku dan bapak setuju kalau kamu ngambil ekstra financial lesson kan gitu. Kenapa? Karena ini bukan soal tentang kesulitan, tapi tentang bagaimana kita mengelola apapun yang kita dapatkan. Jadi dalam hal ini justru aku merasa ada hal baik atau malah ada potensi untuk kita bisa lebih bijak, lebih pandai untuk mengelola apapun yang kita dapat. Karena kita berdua, aku sama bapak, kami berdua itu kepingin anak-anak terutama perempuan gitu ya, ngerti bahwa perempuan itu akan terus menghadapi situasi yang sulit gitu. Menjadi dirinya sendiri saja sudah tantangan gitu. Apalagi
untuk nanti kemudian bisa jadi dia menghidupi gitu. Dan aku sedikit banyak mengalami berbagai episode-episode itu gitu. So it's never easy. Aku tahu buat kamu yang 14 tahun mungkin akan jadi terlalu uncomfortable untuk dibicarakan. Dan aku jadi ngerti sih ada feedback itu gitu. Tapi aku juga nggak kepengen kamu jadi gimana ya, jadi nggak terbuka lagi gitu. Ya, I'm still learning untuk menerima apapun yang menurut kamu kamu tidak sepakat gitu. What a wonderful way to open the questions. Sorry? Ibu. Silakan Ibu ambil pertanyaan Oh, iya. selanjutnya. Sebutkan sebuah kebiasaan buruk orang tuamu yang perlu diubah. Berikan contoh. Kebiasaan buruk. Kan aku yang di sini bukan bapak, jadi aku. Kebiasaan buruk. Oh, ini aku yang jawab dulu kan? Iya. Oh iya. Come on. So many things. Kebiasaan buruk. Duh. Itu kayaknya Banyak lah. Come on, just be open. aku malah bingung kalau ditanya kayak gini. Aduh. Aku lagi inget-inget lagi. Kebiasaan buruk. Kasih aku clue boleh gak? Aku malah gak tahu. Daily. Daily. Mungkin aku ngomong terlalu cepat, terlalu keras, terlalu bossy. Terlalu banyak aturan. Aduh. Menurut aku bukan kebiasaan buruk sih, justru malah misalnya setiap malam HP dikumpulin itu justru menurut aku malah bagus. Misalnya banyak orang yang misalnya teman-teman aku kalau misalnya yang cerita HP-nya dikumpulin, diambil gitu, justru kayak what a good way to misalnya untuk bikin, misalnya kalau dari point of view ibu ya, a good way untuk bikin anaknya menjauhi dari gadget dan lain-lain. Dan Fully rest. iya, dan bukan kebiasaan buruk sih menurut aku. Banyak yang bilang kebiasaan buruk, teman-teman aku, siapa. Ini yang perlu diubah loh. Iya, dan menurut aku sih justru malah baik untuk anaknya. Itu sih aku yang kepikiran itu aja. Aku punya Apa? kebiasaan buruk tentang aku yang aku pikir aku akan harus ubah. Yaitu tadi memilah-milah sih mana hal yang aku harus bilang ke kamu gitu. Terus apa yang harus aku jadiin masalah dan jadi ngomel gitu. Karena aku mau lebih atentif sih. Karena kadang-kadang yaitu tadi lifestyle seperti ini membuat aku banyak memaksakan segala sesuatu harus selesai cepat, harus saat ini juga. Jadi kadang ngegas, dan aku menyadari banyak banget aku tuh bentukannya tuh ngegas. Padahal sebenarnya pengen cepet aja, pengen ringkes gitu. Ya terutama soal gadget, aku seneng kamu gak menganggap itu kebiasaan buruk yang harus diubah. Mungkin dari Widuri, you have, aku mau flip the question. Oh iya, sebaliknya ya? Iya. Kebiasaan buruk. Maksudnya? Enggak, ini kan tentang orang tua kan? Iya, tapi mungkin aku pengen tahu juga mungkin Widuri, Kebiasaan buruk aku? ya, do you have any kebiasaan buruk yang kamu sadari mungkin itu memang agak mengganggu your mom dan you're trying to make it better? Ini sih, ini hal kecil. Setiap aku misalnya abis bongkar lemari atau aku kan sering kan kalau misalnya lihat kamar aku berantakan aku langsung beresin. Tapi beresinnya emang benar-benar fully clean my room. Jadi aku benar-benar keluarin semua baju dari lemari aku reorganize dari warna merah sampai warna pink, merah, kuning gitu pokoknya. Itu just stay habitnya aku. Dan aku selalu misalnya habis pulang sekolah aku ganti baju seragam, aku selalu taruh seragamnya tuh di lantai. Padahal di kamar aku tuh ada basket untuk baju-baju kotor. Cuman somehow bukan gak kelihatan, tapi emang first of all emang agak mager. Terus yang kedua
mager aja sih sebenarnya. Tapi Mager 1, mager iya. 2 ya. Dan aku biasanya kalau ya aku nggak nyadar gitu, aku keluar dalam keadaan baju aku masih ada di lantai, terus gitu Ibu Widi masuk kamar aku, Ibu kan sering, Widuri ini udah Ibu bilang berapa kali kenapa nggak dilakuin, terus aku langsung kayak oh ya kayaknya ini kebiasaan buruk aku harus ini. Makanya tadi kan aku ganti baju ini, aku ganti baju dari seragam, aku langsung ngambil. Kayak Ibu lihat juga. Aku juga dulu gitu. Oke, silakan Widuri, take the next one. Gantian. Apakah arti rumah sama dengan arti keluarga bagimu? Jelaskan. Aku sama sih. Aku sama banget. Alhamdulillah ya, karena aku ngerti sih pertanyaannya. Banyak yang nggak merasa keluarga itu adalah tempat tempat yang paling nyaman buat dia. Banyak yang merasa seperti itu. Tapi kalau aku, keluarga itu haruslah tempat yang nyaman dan tidak nyaman gitu. Dan buat aku rumah kami sekarang, rumah kita itu sebuah tempat yang menyimpan banyak cerita banget ya. Pahit manisnya, dan buat aku that's life. Dan keluarga itu adalah akar dari kehidupan itu sendiri gitu. Jadi buat aku rumah saat ini yang kita tinggali sama-sama adalah ya itu adalah makna keluarga buat aku gitu. Tidak nyamannya pun ada saat-saat itu gitu ya. Itu tempat yang aku tetap merasa harus pulang gitu. Tujuan aku untuk pulang ke situ gitu setiap harinya. Dan sejujurnya lebih banyak kenangan manisnya, maksudnya lebih banyak menyenangkannya daripada tidaknya gitu. Bahkan banyak juga teman-teman gitu ya yang juga merasa rumah kami nyaman gitu. Mungkin karena kita emang seneng juga ngobrol, seneng hosting gitu ya. I don't know about you. Menurut aku sama sih, menurut aku rumah itu menurut aku keluarga. Jadi benar kata Ibu, kalau misalnya aku lagi di luar pasti aku langsung pengen cepet-cepet pulang. Kalau misalnya aku ini a little secret aja sih, kalau misalnya aku lagi hangout sama teman aku tapi aku kurang serak sama temennya, kayak aku nggak terlalu nyaman, aku langsung aku harus pulang deh, kayak aku udah diajak pulang padahal ibu misalnya nih aku harus pulang jam 9 tapi masih jam 6. Aku pulang aja. Oh, thank you. Padahal di rumah nggak banyak cemilan ya. Tapi kan aku bisa crochet. Banyak hal yang bisa aku lakuin sih. Anda banyak bakatnya ya? Amin. Alhamdulillah. Ada follow up question untuk Ibu Widi. Okay. Dalam sebuah rumah dan bentuk keluarga yang sedang dibangun dan terus dijalani hari demi hari, pasti ada momen-momen di mana itu sangat berat dan menghadapi banyak masalah pastinya. Apa yang menurut Ibu menjadi prinsip pegangan supaya tetap mempertahankan keluarga itu dan tidak melakukan the worst case scenario, which is just give up terhadap keluarga? Buat aku penting sekali buat orang-orang menyadari ya bahwa kita tidak sama dengan yang lain. Begitu pula kehidupan yang kita jalani gitu. Jadi kita tidak pernah bisa antisipasi apapun itu yang terjadi, seberat atau sekeras upaya kita untuk mengantisipasi. Jadi yang dari aku alami, dan aku senang bersyukur banget mengalaminya bersama-sama. Kita pernah ngerasain masa sulit ya, selain mungkin pandemi, pasti adalah hal-hal yang kayaknya mungkin kita nggak usah ceritain di sini ya Widuri, tapi kita ngerasain hal itu berat. Jadi penting untuk kita ya tadi gitu, bahwa ya itulah kehidupan, nggak pernah bisa diantisipasi. Itulah juga pribadi kita masing-masing, kenapa disatukan dalam sebuah keluarga, kenapa kita ada buat satu sama lain. Mungkin untuk menyatukan kekuatan di saat masing-masing punya keterbatasan. Apapun yang dialami harusnya sih ya
sama seperti waktu yang terus berjalan pasti akan lewat gitu. Dan buat aku yang penting adalah kita sama-sama saling percaya bahwa ya kita nggak bisa melewati ini nih kalau nggak ada bantuan satu sama lain gitu. Itu yang aku percaya dan aku sudah alami, dan sampai saat ini sih itu menjadi rumus yang jitu gitu untuk aku bisa tetap menjadi diri aku, bisa tetap menjadi ibu yang bertanggung jawab, menjadi istri, dan menjadi seorang yang ya profesional gitu ya, punya integritas gitu. Kita punya keunikan, kita punya keterbatasan, dan kita saling perlu satu sama lain gitu loh untuk saling menguatkan. Thank you. Silakan kartu selanjutnya, Ibu. Ibu, aku lagi. Ya. Apakah kamu pernah merasa bahwa rumah bukan tempat pulangmu? Ceritakan. Pernah banget. Jadi aku duluan ya? Gak apa-apa kan? Ibu Widuri boleh duluan. Oh kamu pernah? Oh kamu ya? Oh iya sorry. Apa tadi? Apakah kamu pernah merasa rumah bukan tempat yang nyaman lah gitu? Bukan keluargamu? Tadi kan kita sebelumnya ngebahas bahwa kita agree Iya. kalau rumah itu sama definisinya sama keluarga. Tapi kamu pernah nggak merasa yang nggak seperti itu gitu? Gak pernah. Soalnya aku nyaman di rumah aku sendiri. Soalnya kan tadi aku bilang menurut aku rumah itu emang keluarga, dan setiap ada masalah ya aku pulang ke rumah, aku ke ibu bapak, dan enggak sih aku selalu nyaman di rumah. Jadi enggak, sejauh ini belum. Jangan sampai. Aku pernah karena aku mengingat masa aku masih seumur kamu. Jadi yang aku bicarakan bukan rumah yang sekarang kita tinggali gitu. Jadi ada beberapa saat kalau ngomong rumah tuh bisa sedih karena aku nggak seperti cerita kita nih Kak yang cuma 2 kali pindah gitu kan gitu. Tapi aku tuh ngalamin pindah-pindah, aku pernah cerita sekilas gitu. Jadi mama papaku memang tidak seberuntung saat aku sama bapak saat ini gitu. Jadi kami baru punya rumah itu setelah pindah ke entah 8 atau 9 kali. That's number one. Terus pada saat akhirnya kami punya rumah pun ada banyak kejadian sehingga aku nggak bisa menikmati berada di rumah seperti seharusnya gitu. Lalu sampai aku SMA, aku mengalami berbagai kejadian juga di rumah gitu. Di rumah itu yang lumayan traumatis gitu. Ya kejadian yang cukup kriminal sih gitu. Jadi yang hal-hal ya kejadian-kejadian yang aku nggak mau inget-inget gitu. Jadi rumah orang tuaku lah sebenarnya, itu bukan rumahku yang aku beli sendiri lah istilahnya. Jadi jujur itu masih menghantui sampai sekarang. Jadi aku nggak pernah bisa lagi berlama-lama di rumah lamaku gitu. Waktu aku masih single gitu. Jadi ada hal-hal yang aku masih belum bisa atasi sih sampai saat ini. Tapi ya masih sekedar mengunjungi rumah orang tua gitu. Dan itu terus menghantui, kenapa? Karena aku nggak mau sampai suatu saat kamu gitu, anak-anak ibu ngerasa seperti itu juga di rumah ini gitu. Kalau kamu nanti mungkin sudah punya tempat tinggal sendiri gitu. Gak nangis. Berkaca-kaca tapi. Oke, silakan Widuri. The next question. Adakah hal yang bisa kamu pelajari dari anak-anakmu? Jelaskan. So many things. So many things. Salah satunya. Kamu tuh keren banget. Jadi keren dalam banyak dimensi gitu ya. Jadi aku ngerasa kayak wah, ini anak kok kadang bisa jadi kacanya ibu yang paling jernih gitu. Kayak aku wah. Jadi kadang aku juga suka panik, aku harus ngomong apa, aku harus gimana gitu. Kalau secara umum society mengharapkan aku bersikap sebagai ibu yang harus lebih bijak, yang harus lebih baik, you know. Itu kayak
kayaknya enggak gitu deh nih gitu. But itu untuk segala potensimu gitu ya. Tapi untuk segala hal-hal yang memang anak-anak banget ya itu wajar lah ya, setiap orang tua pasti apa ya, menjadi orang tua itu pasti sudah datang dengan segala macam konsekuensinya gitu. Jadi ya aku sangat merasa beruntung. Kayaknya buat aku sebuah anugerah banget punya anak-anak. Bukan hanya Widuri tapi ada Drew, ada Dan Bagus. Kalian adalah cool people yang aku ngerasa kayak cool profiles gitu, yang kayak aku kagum, aku belajar terus setiap saatnya. Aku mungkin juga belum sampai saat ini tepat mengatakan betapa kerennya kalian, kenapanya gitu, karena perasaanku sama kalian aja juga bias ya sebagai ibu. Siapa sih yang ngejelekin anaknya sendiri? Nggak ada, pasti ngebagus-bagusin. Tapi it's so true, aku ngerasa dari kamu bayi, dari kamu kecil itu cuman bikin ibu bahagia aja gitu, ketawa terus, bahagia. Malah akhirnya aku ngerasa wah jangan sampai aku salah nih mengarahkan. Nah itu sih akhirnya yang membuat ketegangan gitu. Kadang aku kepengen bener, kadang aku kepengen lebih keren, lebih pinter, lebih bijak gitu untuk mengarahkan kamu jangan sampai gitu. Padahal ibu juga lupa gitu bahwa segala sesuatu juga bisa dipelajari dari, enggak segala sesuatu, banyak hal yang bisa dipelajari dari mengalami sendiri gitu. So that's a challenge for me pretty much now. Buat jadi ibu kamu 14 tahun sama Mas Drew yang udah 16 tahun. So challenging. Gimana caranya membiarkan kamu untuk mengalami sendiri, merasakan sendiri gitu loh. Ya, aku udah memasuki fase itu. Kalau Widuri, I'm sure ibu mengajarkan dirimu banyak sekali hal. Banyak banget sih. Secara core value yang menurutmu yang paling kamu pegang sampai detik ini yang diajari oleh ibu itu apa? Aku tuh yang aku pelajarin dari ibu tuh santai banget. Jadi maksudnya kayak bisa bilang apa ya istilahnya itu, aku belajar di sekolah Islamic itu apa, low profile. Jadi setiap apa ya kemana-mana ibu ya selalu santai aja, low profile, kayak ibu-ibu pada kayak ya udah, gimana ya bilangnya, susah untuk put it to words, tapi aku jadi belajar kayak bawa asik aja, santai. Ibu orang tersantai yang aku kenal, sumpah. Jadi aku juga kayak itu sih. Similarity apa yang Ibu Widuri ngerasa sama antar kalian berdua? Mungkin ganti-gantian, ada yang nyebutin satu dan ibu juga boleh nyebutin satu. Coba ibu dulu. Aku surprise sih, dia bilang aku santai banget, padahal aku tuh baru suka sering menyalahkan diri sendiri gitu loh, kayak oh my god, gue tegang banget sih jadi orang gitu. Terus kayak aku menangkap banyak hal-hal yang justru kayak aku kayak bad vibe gak sih buat anak-anakku sendiri gitu, karena itu tadi aku terlalu tegang kan gitu. Tapi aku nggak nyangka gitu bahwa yang vibe yang kamu tangkap itu ternyata bukan vibe yang itunya gitu. So ya, aku malah merasa kayak ya udah deh, nggak apa-apa deh, aku tegang, yang penting ada bapak kan memang lebih santai gitu. Kadang ya kalau aku lagi low banget suka menyalahkan diriku sendiri, kayak aku harap aku bisa lebih santai gitu, nggak usah apa-apa dibahas. Kadang kan ibu merasa terlalu intens, hal kecil tuh bisa jadi besar karena aku kayak overthink gitu. Thank you, that's what I need to hear the most right now. Apa tadi? Similarity? Iya. Sampai lupa. Siapa yang harus jawab? Dua-duanya? Oh, similarity. Oke, ini juga yang sering bikin aku tegang. Ini juga yang sering bikin aku tegang. Banyak sekali kesamaan Widuri dengan ibu. Jadi aku sudah bisa melihat kayak oh nanti dia ngalamin aku yang gini gitu. Dan aku nggak bisa bilang sama kamu gitu kan, kayak oke, let's just face it, untuk 14 tahun ini kan banyak hal yang baru kamu rasain. Ketertarikan sama lawan jenis, apa ya,
selain ketertarikan dengan lawan jenis tuh kayak keingintahuan untuk banyak hal. Misalkan tadi kita lagi ngobrolin soal financial, kenapa jadi penting buat aku untuk bisa berbagi dan membahas itu. Itu sebenarnya cara kita ngolah emosi kita dan melekatkan kita dengan hal-hal di sekeliling kita yang akhirnya mungkin bisa didefinisikan melalui angka itu tadi gitu. Misalkan kamu suka sama seseorang, lalu seseorang itu memengaruhi kamu dalam banyak hal. Misalnya kayak kamu jadi pengen ketemu atau kamu jadi pengen harus berpenampilan seperti apa untuk bisa mungkin menarik lawan jenis itu, karena gitu loh. Jadi banyak hal yang aku rasa kesamaan-kesamaan itu gitu. Aku bisa merasakan fase-fase saat kamu seperti itu. Jadi itu umur 14 tahun ibu juga baru memulai karir gitu. Nah di situ adalah bedanya. Jadi ada persamaan, ada perbedaannya gitu. Mungkin di sini aku bisa lebih pede karena pada saat mendampingi Widuri di umur yang sama, pada saat aku 14 tahun waktu dulu pendampingan mamaku itu berhenti gitu. Aku pernah bilang sama kamu tapi mungkin aku harus bilang dan kita bahas lagi gitu bahwa pendampingan orang tua entah dia menjadi dirinya sendiri ya mama atau ibu yang tegang atau ibu yang santai itu apapun itu ya nggak apa-apa asal mendampingi terus gitu. Jadi persamaan-persamaan kamu saat ini aku jadi bisa sebenarnya aku nikmati sih walaupun menegangkan ya melihatnya tapi aku sangat nikmati minute by minute. Terus aku merasa harus mengatasi ketidaknyamanan untuk melihat cermin itu tadi dan harus menempuh cara yang gak enak misalkan untuk ngomongin hal-hal yang memang tidak nyaman gitu. Ya kayak masa akil balik kan gitu kalau remaja gitu kita harus bicarain gitu. Jadi persamaan-persamaan yang umum lah yang bisa dirasakan ibu dengan anak perempuannya. Tapi apalagi banyak banget hal-hal yang lain. Kalau misalnya penampilan sama, misalnya wajah yang sama itu kan kamu udah sering banget kan dapat komentar-komentar itu gitu. Lalu dalam mempunyai interest dan bakat juga kita kok sama ya gitu. Dan itu sih yang aku sedang nikmati setiap menitnya. Jadi banyak banget similarity yang akhirnya membuka ketidaksamaannya juga gitu, differences juga gitu. Kalau aku? Kamu mesti nggak jawab? No, it's okay. We can move on to the next. Oke, move on. Widuri ya? Sekarang ibu. Ibu. Oh iya. Seberapa besar pengaruh orang tua terhadap pilihan hidupmu? Oke. Silakan Widuri boleh menjawab. Nah, iya. Sebesar apa? Seberapa besar Oh, iya. pengaruh orang tua dalam hidupmu? Gimana ya jawabnya? Seberapa besar? Seberapa besar? Aku bingung ya jawabnya. Seberapa besar? Sebesar apa pengaruhnya? Pengaruhnya besar atau pengaruhnya kecil? Orang tua. Mungkin kalau untuk hidup aku misalnya ke depannya, kalau misalnya aku udah mandiri dan lain-lain, aku bisa bawa semua pengetahuan aku. Misalnya kan selama ini aku diajar untuk mandiri kan sama ibu, kayak mau kemanapun harus biasa sendiri, terus ya dimanapun aku berada aku harus menerapkan beberapa hal yang emang aku ya cuma bisa ngelakuin sendiri. Dan aku ini sih grateful that aku bisa diajarin ibu in the early age kayak 14 tahun, bahkan bukan 14 tahun sih, dari ya masih kecil banget. 7-8 tahun. Iya, kita ke waktu itu ke Okinawa, kemana, Iya. aku sempet bilang ke ibu, aku bisa nggak sih kalau misalnya naik pesawat sendiri, kayaknya aku udah bisa deh. Jadi kayak hal-hal itu sih yang bukan gak sabar ya, kayak aku pengen ngalamin suatu hari. Soalnya aku emang udah dapet pengetahuan yang cukup dari ibu dan bapak.
Jadi kalau Just, ya. kalau nanti kamu mandiri, kamu merasa pengaruh ibu sama bapak sudah cukup untuk Iya. kamu bisa menjalaninya gitu. So, Menurutku bukan belum cukup sih. Ya kedepannya kan aku masih ya let's say 10 tahun lagi kan pasti bakal banyak ilmu-ilmu masih yang- terus. Iya, Jadi masih. pengaruhnya besar. Iya, besar. Tenang, aku akan terus ada. Kamu menyesal ngomong gitu nggak sih? Gak dong. Oke, silakan Widuri ambil kartu selanjutnya. Aku bangga menjadi bagian dari keluarga ini karena titik-titik. Silakan Ibu. Aku bangga menjadi bagian dari keluarga ini karena kalian menakjubkan anak-anak aku. Udah dimarahin, udah diomelin, udah jadi sasaran emosi ibu kalau lagi nggak stabil. Walaupun aku nggak mau, ya karena kalian menakjubkan. Suamiku juga menakjubkan. Oke, silakan Ibu ambil kartu Aku. selanjutnya. Apakah kamu merasa orang tuamu cukup untukmu? Cukup. Aku nerima ibu sama bapak apa adanya dan aku blessed sih bisa punya orang tua kayak kalian. Oke, aku harus jawab nggak kan? Gimana sejauh ini? Apakah ada hal baru yang didapatkan? Banyak sih. As you can see, tinggal tersisa kartu yang face down di atas meja depan hadapan kalian. Tapi karena kita sudah ada di pertengahan sesi permainan kita, kayaknya akan lebih seru kalau kita undang satu pemain tambahan untuk ikut main bersama kalian. Boleh nggak? Boleh ya? Boleh? Kayaknya kita nggak boleh milih deh. Harus terpaksa Harus deh. boleh. Harus boleh deh. Oh. You thinking what I'm thinking? Apakah dari balik tirai ini akan muncul? Oke. Boleh kas. Lagi sedih-sedihan ya. Aku mendengar semuanya, aku juga langsung goyang bulu mata aku. Muti. Hai sayang. Oh, thank you for coming. Siapa nih kerjaan siapa ini? Aduh. Hai. Aku juga jadi pengen nangis. Sebagai kan? ibu ya kan. Aduh. Halo Kak Ivy. Welcome. Aduh. Hai. Kak Ivy boleh perkenalkan dirimu kepada kamera dan penonton. Nah, oke. Hai semuanya, Ivi Batuta di sini. Jadi aku ini adalah sahabatnya Widi yang mau tidak mau itu jadi ibu juga buat Widuri karena ia kenal Widuri dari bayi, dari baby sampai sekarang sebesar ini dan anak aku sama anaknya sama Widuri berteman. Iya, mereka sisters. Udah kayak sepupu. Different mothers, Iya. ya, tapi sisters. Udah kayak sepupu. Aduh kalian sweet banget sih berduaan. Aku Tapi- juga gak nyangka nangis-nangis gitu. Iya, aduh tapi seneng banget loh ngelihat hubungan kalian berdua ya, bahwa kalian itu selalu menginspirasi kalau buat aku ya. Terus terang kalau buat aku Widi itu punya ilmu parenting yang sangat luar biasa. Jadi mungkin kalau buat Widuri ini akan menjadi berat ya punya ibu kayak ibu. Iya, tapi nanti percaya deh katanya Muti karena memang Widuri manggil aku kan Muti ya. Muti itu kebetulan anakku juga manggil aku Muti. Muti itu artinya ibu. Nah, ini buat Widuri, anakku sayang, nanti percaya suatu saat mungkin kalau sekarang ada rasanya kok ibu detail banget orangnya, bener gak? Iya kan detail. In a good way. Iya, No. betul. Tapi kan kadang-kadang buat anak suka kadang, oh Iya, iya iya, detail iya, gitu-gitu iya, ya. Kalau aku sih ngerasa gitu. Ya mungkin kalau Widuri bisa mengerti sekarang nggak apa-apa, tapi kalau lagi capek kan kadang-kadang suka juga, oh kayak gitu ya gitu. Cuman memang
modelan kayak ibu ini agak jarang. Dan kamu mesti bersyukur tuh punya ibu yang kayak Widi yang jarang. Jarang, intinya tuh dari sekian banyak penduduk Indonesia ada 200 berapa juta itu ya. Ya. Jadi kamu tahu nggak di sekolah diajarin Udah diajar, update berapa? dari kelas 5. dari kelas 5. Oh, beda. Jadi belum kira-kira ya. Jadi kamu udah tahu ya. Jadi ibu tuh termasuk orang yang jarang. Kenapa? Karena ibu nih teliti, detail, berhati-hati. Ibu itu aim for perfection. Jadi kalau kerja ya sudah pasti maunya yang terbaik. Dan itu amat jarang. Jadi nggak bisa tuh ibu mau dibayar nggak dibayar. Pasti yang di-Uber adalah yang terbaik. Ibu dibayar ya pasti atas kerjanya segitu, udah pasti dibayar. Tapi ibu nggak dibayar pun pasti atas kerjanya ibu juga akan selalu semaksimal itu. Nah jadi kalau nih buat yang nonton, aku sendiri sebagai temennya Widi tuh tahu banget bagaimana Widi tuh orangnya sempurna banget. Kalau mengerjakan sesuatu maunya yang terbaik dan yang paling mendekati sempurna. Itu Muti itu memang good communicator. Gitu Jadi ya. iya, you see Iya. how she is speaking. No, enggak, tapi ini benar soalnya kalau di aku tuh aku sempat ya kan kita kan berteman ya jadi Dari kadang-kadang suka kuliah gitu ya. iya dari kuliah ya kadang-kadang suka gini, aduh jadi Widuri gimana ya, jadi Mas Drew gimana ya, jadi Denden gimana ya, karena kalau kerja pasti ibu itu serius ya kan, tapi itu bagus dan bagus. Terus gini, itu kalau kerja, kalau di rumah apalagi nggak jadi ya kan, nggak kerja, apalagi kalau nggak jadi maksudnya dalam kerjaan udah kebayang di rumah pun pasti ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak dan suami dan pasti maunya yang terbaik dan tersempurna gitu. Jadi kebayang deh pasti buat anak-anak akan ada yang gimana, itu bagus sih. Suatu saat kamu akan rasain. Thank you Kak Ivy. Thank you Kak Ivy for coming dan kita akan melanjutkan permainannya. Di depan kalian sudah ada kartu yang tertutup dan kita akan mulai membuka kartunya. Kita akan mulai dari Kak Ivy yang baru saja duduk. Silakan buka kartunya dan boleh ditanyakan ke pemain di hadapan kanannya Kak Ivy. Kanan. Aku langsung senewan minum deh gue nih. Ya oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Menurutmu apa makna dari kata support system? Oh, Apakah, ya coba dulu, apa itu support system? langsung ya? Ya, itu dulu. Wow, support system is the key. Support system is the key. Tidak boleh tidak ada support system menurut aku. Kayak kamu di sini, aku seneng banget karena memang setelah dipikir-pikir di luar dari keluarga inti kami, memang Muti udah seperti keluarga ya. Dan buat aku sangat terpercaya untuk aku bisa cerita apapun. Gitu. Aku nggak pernah merasa harus ngebagus-bagusin gitu. So it's a key dan kamu adalah salah satu kunci dari support system itu. Aduh, thank you. Baru mau nanya apakah gue tuh termasuk dalam lingkar. Always, Iya. always. Pokoknya ya kita kan gitu ya. Pokoknya kalau ada hal yang paling buruk terjadi dalam hari kita Apapun. ya ceritanya ke circle kita itu ya. Gitu. Lovely. Terima kasih. Ibu ini sekarang Oh, boleh ada. buka kartumu dan ini untuk Widuri pertanyaannya. Jika ada, ceritakan sebuah tindakan, perlakuan ke ibu yang pernah kamu sesali. Perlakuan, tindakan. Aku sesali. Oh, ini. Jadi setiap ini happened recently. Jadi misalnya kita berdua lagi jalan, terus mungkin bukan karena aku orangnya buru-buru, tapi emang mungkin cara aku jalannya cepat. Jadi aku tanpa aku sadari aku sering ninggalin ibu di belakang kayak ya ini aku ini ibu. Terus ibu kan bilang kayak Kak jangan tinggalin ibu dong atau apa gitu. Aku nyesel. Terus aku kayak aduh aku pikirin itu aku nggak bisa tidur semalam. Kakimu lebih panjang soalnya. Iya, sayang. baru mau Jadi ibu baru jalan setengah. Kamu udah jalannya udah 2 langkah. Padahal dia lagi ini latihan jalan di catwalk. Ya kan, Iya, bisa jadi itu kece kan. banget ya yang di- kemarin itu waktu ini. Kamu sampai nggak tidur semalaman kok sih? Enggak, maksudnya susah tidur aku pikirin dulu. It's okay, it's
It's okay. Aku lagi sensi. Yes. Lovely. Thank you. Widuri silakan bacakan pertanyaan dan ini untuk Kak Ivy. Iya. Lucu ya. Oh my god, Aku juga bingung. Adakah sebuah kesedihan atau momen yang pernah ibu ceritakan ke tante, tapi ibu sembunyikan dari anak-anaknya? Oh, tentu ada. Apakah bisa dijelaskan? Atau boleh? Aduh. Kalau milih satu sebenarnya rada susah karena ada beberapa. Oke. Iya dong, disembunyikan apa? Tentunya adalah cobaan di mana saat itu bapak lagi nggak ada. Gitu. Nah, ya kan? Karena ibu harus menghadapi itu semua sendirian. Iya kan? Gue juga jadi pengen. Gue tuh orang pertama yang lo telepon loh. Iya memang. Iya itu. Jadi ibu cerita itu gitu karena memang ya pastinya kan harus satu-satu ya, harus satu-satu diselesaikan. Tapi ya pastinya yang paling harus terlihat tegar di depan anak-anak ya adalah ya ibu gitu. Dan aku ingat itu kenapa jadi kunci penting support system itu adalah ya memang aku secara insting memang harus mencari orang yang bisa aku percaya untuk bisa jangan sampai salah nih kasih saran gitu, jangan sampai bahkan mungkin dia lebih bahkan mungkin Muti akan lebih dari sekedar memberi saran gitu. Tentu saja selain Muti waktu itu ada Ayah Indra ya kan, ada Ayah Indra, ada Bunda Tia yang adalah paman atau bibi gitu ya, adikku sendiri sama suaminya. Jadi sebenarnya orang yang bukan hanya memberi saran tapi memasang badan gitu. Karena di situ saat-saat yang aku tidak pernah duga dan tidak pernah antisipasi dan itu terjadi begitu saja gitu. Iya. Cute. Iya. No. Iya. Gitu. Jadi Yang nggak bisa ibu pengen diceritakan. lindungi saat itu yang ibu ceritakan nih, tapi nggak apa-apa juga mungkin Widuri perlu tahu adalah mau melindungi anak-anak. Iya. Ya, pasti itu yang ada di kepala ibu pertama. Gitu. Kepada seluruh pemain aku mau mengucapkan terima kasih karena nggak mudah untuk bisa membukakan diri kepada banyak orang, terutama orang-orang terdekat. Ada yang merasakan hal gitu, tapi pasti penonton dan kita semua senang banget melihat Widuri dan Bu Widi dan Kak Ivy merupakan satu kesatuan yang sangat-sangat hangat. Kita sudah ada di ujung permainan ini, namun masih mungkin di tampak depan tidak ada kartu tersisa, tapi masih ada satu kartu di dalam kotak di tengah meja. Apalagi Ini. Oh ini. Boleh dibuka dan Bu Widi boleh bacakan pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir Bu Ivy dan apa Bu boleh Widi? Bu Widi. Bu Widi. Bu Widi boleh bacakan dan ini boleh dijawab oleh semua pemain Oke. terhadap satu sama lain. Takut. Jika hari ini adalah hari terakhir kita bertemu, Iya. Eh. Nauzubillah min dzalik. hal apa yang ingin kamu sampaikan kepada satu sama lain? Boleh direnungi dulu pertanyaannya. Aku dulu deh. Iya, aku dulu dong. Boleh. Nanti kan dari ibu kepada anak. Kalau aku cuma mau bilang ke Widuri bahwa Widuri, Muti percaya Widuri itu akan menjadi lebih baik lagi dari ibu dan bapak. Karena kalian sudah dididik oleh orang tua yang begitu berdedikasi, komitmen sebagai orang tua. Dan kamu pasti akan menjadi lebih baik lagi. Insya Allah gitu. Percaya bahwa ibu dan bapak itu dimanapun mereka nantinya akan berada, dekat, jauh, atau bahkan tidak ada di bumi ini lagi gitu. Pasti itu akan menjadi guardian angelnya Widuri gitu. Dan Widuri perlu tahu bahwa Muti, Dedi, dan Kiara Zivanka itu udah seperti keluarganya Widuri dan rumah kedua buat Widuri. Kalau misalnya Widuri ada rumah satu yaitu keluarga, ada rumah kedua Muti dan anak-anak ya sama Dedi gitu.
Luar biasa nggak tuh? Ivi Batuta. Aduh, kalau buat Ibu Widi, Widi lo tuh keren banget. Pokoknya Widi beneran asli. Yang menarik dari Widi yang gue witness sebagai seorang teman, sahabat adalah perubahan karakter yang semakin bijak bestari, semakin bertambah usia. Bener. Dari yang kan gini ya, kalau orang hidupnya kepingin aim for perfection kan pasti dong ada tegas-tegasnya. Tapi Ibu Widi tuh kalau aku lihat itu ya selalu mau untuk semakin kesini juga semakin berusaha memahami orang lain, dan itu sulit. Jadi bijak bestari itu adalah sesuatu yang sangat sulit dicapai orang. Biasa orang makin tua, gue begini lo terima, gue syukur, nggak terima udah deh gitu. Tapi Ibu Widi enggak. Ibu Widi tuh lu tuh keren banget karena lu selalu mau berubah gitu. Jadi beradaptasi gitu. Semakin tua justru semakin mau adaptasi. Proud of you. Amin. Iya. Thank you, Ivi. Iya. Iya, tapi emang bener itu dari hati. Thank you Kak Ivi. Selanjutnya Ibu Widi boleh untuk Widuri dan juga Kak Ivi. Oh my God. Kita nggak pernah tahu ya kapan aja. Okay, but I gotta make sure that I love you no matter what. Sesusah itu memang untuk membuktikannya. Kamu merasa punya kekurangan, tapi aku sampai terima kekurangan kamu dan gak masalah. Dan that's what makes you who you are. I'm proud, super, and always be proud of you. And girl, you are gonna be, I don't know, you're gonna be great, maybe the greatest star. And the most important thing is you gotta be, you know, the best, the most kindest human being. Ya, siapapun itu mau jadi apapun, tapi kalau nggak punya kebaikan hati dan bisa menikmati hidup itu, mungkin akan jadi sia-sia hidupnya gitu. Jadi manusia yang baik dan berguna, nggak perlu ada label apapun. Iya. If you wanna aim to be someone, you wanna be the greatest star, and I know, I believe you can. Tapi ingat, jadi manusia yang baik dan berguna. That's for me. I love you. Kalau aku, thank you. I love you so much. Terima kasih untuk semua ajaran dan kasih sayang yang Ibu Widi show ke aku. Dan I will cherish this moment, and kita nggak pernah tahu kapan, tapi aku bersyukur banget punya ibu, punya bapak kayak kalian. Dan Thank you. untuk Tante Ivi, aku berterima kasih banget setiap detiknya. Kalau misalnya aku ke rumah Kiara untuk main, terus ada Muti, aku selalu sapa. Aku setiap ngomong sama Muti tuh kayak seru gitu, soalnya Muti emang vibe tipe orangnya yang kayak beneran, apa ya istilahnya tuh, positive energy banget. Dan setiap main ke rumah Kiara pasti aku kalau nggak nanya ke Kiara Muti mana atau enggak, ya Muti kemana gitu. Terus aku sayang banget sama Muti, sama Ibu. Thank you sayangku, kamu sweet banget ya. Thank you. Anak siapa dulu ya? Enggak, karena dia. Udah cukup. Aku nggak bisa diginiin. Besok gue gantian ya, gue mau radio buat. Aku nggak bisa diginiin. Buat itu loh. Gue soalnya udah tak bisa kembali untuk mengubah alur kisah. Ketika mereka meminta tawa, ternyata rela tak semudah kata.
untuk pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis, sebab